I have no enemies. Bagi kalian yang tidak asing dengan kata-kata tadi, tidak akan asing pula dengan anime Vinland Saga. Karena anime Vinland Saga lah yang mempopulerkan kata-kata tersebut. Mungkin video ini tidak akan menjadi video bentuk pembahasan, tapi video ini akan menjadi bentuk curhatan gua atas apa yang telah gua tonton di dalam anime ini. Gua ingatkan sekali lagi bagi kalian yang gak suka spoiler, kalian mending close aja video ini, karena video ini itu mengandung spoiler. Tapi bagi kalian yang tetap maksa, kita langsung lanjut aja ke videonya. Di season 1 kita diperlihatkan dengan karakter utama kita yang bernama Thorfinn, yang ingin membalaskan dendamnya kepada Askeladd atas apa yang telah Askeladd perbuat terhadap ayah Thorfinn sehingga ayah Thorfinn meninggal. Jadi ayah Thorfinn yang bernama Thors itu dibunuh oleh Askeladd, dan tujuan satu-satunya Thorfinn di dalam anime ini itu untuk membunuh Askeladd. Namun sampai season 1 berakhir, Thorfinn tidak dapat membunuh Askeladd dikarenakan Askeladd telah dibunuh oleh orang lain. Saat gua nonton masuk ke season 2, perasaan gue mulai berubah. Ketika Thorfinn yang kehilangan satu-satunya tujuan hidupnya, sehingga Thorfinn tidak tahu harus berbuat apa, tidak tahu harus melakukan apa. Karena dulu Thorfinn itu dikuasai oleh amarah dan kebencian untuk membunuh Askeladd, dan setelah kebencian itu hilang, hidupnya terasa hampa. Di season pertama, yang gue perhatikan itu Askeladd. Di dunia yang penuh kekerasan ini, Askeladd melambangkan kekerasan itu sendiri. Bahkan dia tidak segan melakukan cara bengis untuk menggapai tujuannya, seperti membantai dan menjarah seluruh desa, memanfaatkan Thorfinn, dan bahkan dia tidak merasa bersalah atas apa yang dia lakukan. Askeladd juga menjadi peran ayah pengganti bagi Thorfinn. Kenapa? Meskipun Askeladd mengajari hal-hal yang berbeda dengan Thors, ayahnya, namun tidak dapat dipungkiri bahwa Askeladd juga mengajari hal-hal yang penting pada zaman itu, di mana zaman itu adalah zaman yang mengandalkan kekerasan. Askeladd mengajarkan bagaimana cara bertahan hidup, bagaimana cara berpedang dan berperang kepada Thorfinn. Berbeda dengan ayahnya yaitu Thors. Thors mengajarkan kepada Thorfinn nilai dan moral, mengajarkan kebaikan dan mengajarkan hal-hal yang seharusnya dilakukan oleh manusia. Di mana sebenarnya cara yang diajarkan Thors kepada Thorfinn itu adalah hal yang baik. Namun pada zaman itu, yang terkuatlah yang akan menjadi pemenangnya. Di akhir season 1 kita ditunjukkan masa lalu Askeladd, di mana dia itu adalah keturunan dari Raja Arthur. Ayahnya bernama Olaf dan ibunya adalah seorang budak. Olaf atau ayahnya Askeladd memiliki banyak anak, dan Askeladd adalah salah satunya. Namun dikarenakan ayahnya Askeladd itu menelantarkan ibunya, sehingga ibu Askeladd itu sakit-sakitan, dan Askeladd pun membenci ayahnya. Ibunya selalu menceritakan kepada Askeladd bahwa suatu hari Raja Arthur akan keluar dari tempat peristirahatannya, yaitu Avalon. Namun sampai sekarang Raja Arthur tidak kunjung datang. Askeladd pun berpikir bahwa kita tidak boleh menunggu orang lain melakukannya, kita harus melakukannya sendiri. Seorang harus ada yang melakukannya, yaitu adalah kita. Askeladd pun membunuh ayahnya sendiri, dan dia pun mencari raja yang pantas untuk memimpin Inggris. Dia pun memilih Raja Canute untuk memimpin Inggris. Dan kita akan tahu di ending season 1, Thorfinn gagal untuk membunuh Askeladd karena orang yang membunuh Askeladd adalah Raja Canute itu sendiri. Saat gue mencoba untuk menonton season kedua, gue benar-benar sangat kaget karena anime ini tuh seakan-akan berubah. Dari mulainya gue bosen ngeliat Thorfinn yang ngebantai-bantai aja, yang ngamuk-ngamuk aja, yang dendam-dendam aja, kini telah berubah. Dan di sini gue langsung tertarik sama si Thorfinn-nya. Dia dijadikan budak oleh Raja Canute dan dia dibudaki oleh seseorang yang bernama Ketil. Di season kedua inilah Raja Canute itu ingin menguasai perkebunan Ketil. Namun Ketil pun melawannya. Ketil pun melawan Raja Canute dengan berperang.
Thorfinn pun ingin berbicara dengan Raja Canute untuk menghentikan perang, karena Thorfinn pun juga sudah muak dengan peperangan yang ada di dunia ini, muak dengan perbudakan yang ada di dunia ini. Namun para penjaga Raja Canute itu menghalangi Thorfinn untuk berbicara dengan Raja Canute. Thorfinn pun memberikan sebuah kesepakatan, dan orang-orang para penjaga Raja Canute pun memberikan kesepakatan juga. Kesepakatannya itu adalah jika Thorfinn mampu menahan 100 serangan, maka Thorfinn pun diperbolehkan berbicara dengan Raja Canute. Nah, dikarenakan Thorfinn sudah tidak mau membunuh orang lain lagi, Thorfinn pun menyetujuinya. Dulu mungkin Thorfinn akan membunuh semua bawahan Raja Canute dan berbicara dengan Raja Canute, tapi sekarang tidak. Thorfinn pun menahan 100 pukulan bawahan Raja Canute. Dikarenakan Thorfinn berhasil melewati tantangan itu, Thorfinn pun diizinkan untuk bertemu Raja Canute. Thorfinn pun meminta Raja Canute untuk meninggalkan perkebunan ini, perkebunan Ketil. Namun Raja Canute menolak, karena Raja Canute itu ingin menguasai perkebunan itu untuk mensejahterakan rakyat-rakyatnya. Thorfinn pun mengatakan bahwa seseorang yang kalian selamatkan itu juga ada seseorang yang kalian bunuh. Lalu Raja Canute mengatakan, kenapa kau tidak membunuhku saja? Padahal kau bisa mengakhiri perang ini dengan membunuhku. Thorfinn pun mengatakan bahwa aku tidak ingin membunuh siapapun. Aku tidak memiliki musuh. Disitulah kata-kata itu pun muncul. I have no enemies. Raja Canute pun bertanya kepada Thorfinn, apa yang akan dilakukan Thorfinn? Thorfinn pun mengatakan, aku akan melari. Disitulah Raja Canute pun bingung. Thorfinn ngebela-belain dipukuli 100 kali hanya untuk melarikan diri, hanya untuk menceramahi Raja Canute doang. Raja Canute pun tertawa. Raja Canute pun bertanya, kemana kau akan pergi? Thorfinn pun mengatakan, di mana saja asalkan bukan tempat ini. Lalu Thorfinn pun mengatakan bahwa aku akan menyelamatkan orang-orang yang tidak bisa kamu selamatkan. Dan disitulah tempat-tempat para orang yang tidak bisa bertarung. Disinilah perubahan Thorfinn yang benar-benar jelas, di mana dia pun mengerti sosok ayahnya itu seperti apa, yang dulu melarikan diri ke desa Iceland. Dulu kan Thorfinn malu kepada leluhurnya yang melarikan diri, karena itu sangat menggambarkan pecundang yang melarikan diri dari perang. Namun sekarang Thorfinn sudah mengerti bahwa melarikan diri itu bukanlah hal yang pengecut. Melarikan diri bukan hal yang bodoh, bahwa dia tahu kemampuannya berada di mana, dan segala sesuatu itu bisa diselesaikan meskipun tanpa kekerasan. Kesimpulan dari anime ini menurut gua bagus. Ceritanya itu lumayan berat karena dari awal sampai akhir itu ceritanya nyambung, enggak dibikin arc per arc, karena itu emang tipikal anime yang one shot dari awal sampai akhir itu satu jalur gitu. Gue menyarankan kalian nonton anime ini jika kalian suka anime sejarah, dan kesimpulan dari gue anime itu bagus, tapi nggak pakai banget sih, tapi bagus. Karena di awal itu gue kurang cocok sama anime ini, tapi pas masuk ke season 2 gue mulai suka. Itu aja pendapat dari gue tentang anime ini. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.